Permasalahan lingkungan hidup di Jakarta, perubahan iklim yang ada di Jakarta dan dunia, bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja loh. Tiap tahunnya, kota yang kita cintai ini turun 25 cm. 24% kawasan pesisir Jakarta Utara itu bisa tenggelam permanen, khususnya di daerah Tanjung Priuk, Pluit. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Gozi semuanya. Ketemu lagi dengan gue, Bang Gozi, di YouTube dan video kesayangan Sobat Gozi semuanya. Dan kali ini gue mau membahas tentang lagi-lagi masalah lingkungan hidup yang ada di DKI Jakarta. Bener nggak sih kalau misalnya tahun 2050 Jakarta ini bisa tenggelam? Gue bukan pengen nakut-nakutin Sobat Gozi semuanya, tapi ini adalah satu awareness dan peringatan bagi kita. Jika pada hari ini dan kedepannya tidak ada tindakan. Baru-baru ini di Inggris itu mengadakan sebuah pertemuan yang diinisiasi oleh C40, membahas tentang agenda perubahan iklim di dunia. C40 ini berisikan para pemangku kebijakan, para private sector, dan pemimpin-pemimpin wilayah di kota-kota besar. Jakarta termasuk di dalamnya. Salah satunya adalah bagaimana menangani perubahan iklim, dan juga bagaimana menargetkan net zero emission di tahun 2050, dan juga bagaimana meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim yang akan terjadi di masa depan. Artinya, Jakarta dinilai dan diharapkan bisa melakukan sesuatu perubahan dan bisa berdampak bukan hanya kota kita, tapi juga dunia secara global. Jakarta yang kita cintai berada di kawasan pesisir dan berbatasan langsung dengan laut. Dan juga kita memiliki penduduk yang sangat banyak dan bisa dibilang kota yang sangat padat. Dua hal itu memenuhi unsur tantangan dan bisa berdampak pada risiko-risiko dari perubahan iklim yang terjadi di dunia. Apa saja kira-kira perubahannya? Pertama, yaitu tiap tahunnya kota yang kita cintai ini turun 25 cm. Kalau 1 tahun 25 cm, 5 tahun, 10 tahun, 30 tahun. Bagaimana tahun 2020? Berapa sentimeter tanah yang ada di Jakarta bisa turun? Lalu yang kedua, banjir rob yang sering melanda pesisir utara Jakarta. Bahkan bukan hanya di musim-musim penghujan, di hari-hari di tengah bulan, di awal bulan, itu juga sangat tempat sekali banjir rob menerjang Jakarta. Dan yang ketiga, bagaimana kita lihat polusi udara, pencemaran udara yang sangat masif. Kondisi udara di Jakarta ini sangat buruk sekali. Dan yang terakhir adalah BRIN menyampaikan 24% kawasan pesisir Jakarta Utara itu bisa tenggelam permanen, khususnya di daerah Tanjung Priuk, Pluit. Jika tidak ada tindakan yang signifikan dan nyata dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta, juga kita masyarakat seluruhnya. Lantas, apa yang sudah dan akan direncanakan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menghadapi resiko-resiko dari perubahan iklim dan permasalahan lingkungan yang ada di DKI Jakarta? Pertama adalah memprioritaskan pengendalian banjir di utara Jakarta. Sumber daya air menyampaikan bahwa 2030 pengendalian banjir di utara Jakarta harus tuntas. Dengan apa? Membangun rumah-rumah pompa yang masif, membangun sistem polder yang artinya adalah rekayasa air yang ada di pesisir utara. Dan yang paling penting adalah antara Pemprov DKI Jakarta dengan pemerintah pusat berencana membangun giant seawall. Yang kedua, dengan membangun RTH yang semakin masif. Amanat undang-undang menyampaikan bahwa 30% wilayah di daerah harus yaitu ruang terbuka hijau, baik itu 20% di publik dan 10% di private. Dan yang ketiga, bagaimana Pemprov DKI Jakarta berkomitmen green building itu menjadi aset utama dalam setiap pembangunan. Kita lihat kemarin di rusun-rusun, kantor-kantor pemerintahan sudah mulai membangun green building dengan membuka ruang-ruang yang sirkulasinya baik, pencahayaannya bagus, penggunaan listrik, penggunaan air tidak lagi banyak dan bisa menghemat. Dan yang keempat, yaitu bagaimana Pemprov DKI Jakarta hari ini merancang dan merencanakan pengelolaan sampah dengan melakukan membangun PLTSA, pembangkit listrik tenaga sampah ataupun PSEL, yaitu pengelolaan sampah menjadi energi listrik.
Dan dengan demikian, persoalan lain yaitu energi terbarukan bisa dihasilkan dari sampah. Dan yang terakhir, yang paling populer, yaitu bagaimana Pemprov DKI Jakarta berkomitmen memberikan dan pelayanan transportasi umum yang ramah lingkungan. Kita hari ini banyak menemukan mobil-mobil listrik, mobil-mobil hybrid yang lalu lalang di DKI Jakarta. Tentu saja ini mengurangi polusi dan pencemaran udara. Tentu saja program-program yang direncanakan dan sudah dilaksanakan oleh Pemprov DKI Jakarta memiliki tantangan-tantangan sendiri. Pertama, pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus berkomitmen bukan hanya melaksanakan dan menghasilkan output, tapi juga outcome. Pastikan Jakarta tidak tenggelam ke depannya. Lalu yang kedua, harus koordinasi secara vertikal maupun horizontal pemerintah pusat dan antar pemerintahan daerah jadi leading sektor dalam menanggulangi masalah lingkungan yang ada di DKI Jakarta. Dan yang ketiga, setiap program-program yang sangat bagus-bagus tadi ini pasti kan menghasilkan dan membutuhkan dana yang sangat besar. Budget di DKI Jakarta APBD-nya memang paling besar di Indonesia, tapi tentu saja tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah itu dalam waktu yang singkat. Maka bagaimana program-program ini harus terukur. 1 tahun di tahun 2025 menghasilkan apa? 2030 bahkan sampai 2020 memastikan Jakarta tidak tenggelam. Dan yang paling terakhir, penting bagi gue, bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dalam menanggulangi masalah lingkungan ini, tapi kita semua sebagai masyarakat juga harus punya andil besar. Kita mulai memilah-milih sampah yang ada di rumah tangga kita. Artinya menyelesaikan masalah sampah dan lingkungan itu di hulu kita. Permasalahan lingkungan hidup di Jakarta, perubahan iklim yang ada di Jakarta dan dunia bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja loh, tapi gue sebagai anak muda ya, dan lu semuanya juga Sobat Gozi pasti pengen ya mewariskan bumi Jakarta kita yang baik dan bagus, tidak rusak dan tidak tenggelam di kawasan utaranya. Maka dari itu bersama-sama kita dukung pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk segera melakukan aksi nyata. Kita juga bergerak dalam diri kita menjaga bumi dan lingkungan hidup kita. Dari hal yang paling kecil, mendukung dan membangun Jakarta yang lebih layak huni dan tidak tenggelam di tahun 2020. Jangan lupa ya share video ini dan komentar yang positif. Kira-kira lu akan melakukan apa agar Jakarta tidak tenggelam di tahun 2020. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.